Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandrina Gaisan Aulia dengan ujung NPM 090. Nama saya Kinanti Trisnajati dengan NPM 23110110078. Saya Indira Septiani dengan NPM akhir 025. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang desain produk dan layanan, manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak dari perusahaan IKEA. IKEA didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad di Swedia. Awalnya, IKEA adalah bisnis penjualan melalui katalog yang menjual barang-barang rumah tangga kecil seperti pena, dompet, dan bingkai foto. IKEA dikenal dengan desain furniturnya yang modern, fungsional, dan terjangkau. Filosofi demokratik desain menjadi inti perusahaannya. Seiring berjalannya waktu, IKEA berkembang menjadi salah satu retail furnitur terbesar di dunia. Pertama-tama saya akan menjelaskan desain produk dan layanan di perusahaan IKEA. Yang pertama, desain produk. IKEA menggunakan konsep democratic design sebagai alat untuk mengembangkan dan mengevaluasi produknya, di mana democratic design ini adalah proses desain yang melibatkan pengguna secara aktif untuk menciptakan produk yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan fungsional. Desain ini memiliki 5 dimensi berbeda, yaitu fungsi, bentuk, kualitas, keberlanjutan, dan harga murah. Salah satu produk IKEA yang mencerminkan nilai-nilai democratic design adalah Flisat, yaitu seri furniture kayu anak yang terbuat dari kayu pinus solid yang akan terlihat semakin indah seiring berjalannya waktu dan memenuhi standar keamanan untuk anak dengan desain yang menarik. Contoh furniture dalam seri Flisat adalah meja belajar anak-anak. Dari segi bentuknya, meja ini memiliki bentuk yang klasik dan sederhana. Dari segi fungsinya, meja ini memiliki fungsi cerdas, yaitu meja dapat dimiringkan untuk mendukung aktivitas kreatif anak. Selanjutnya, desain layanan. Yang pertama, self-service. Layanan ini didesain agar pelanggan dapat mengakses produk secara mandiri. IKEA menyediakan area showroom besar di mana pelanggan dapat melihat dan mencoba berbagai produk yang dipamerkan. Setelah pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang diinginkan, mereka bisa mengambil sendiri produknya di area gudang dan langsung membawanya ke kasir untuk membayar. Yang kedua, layanan desain interior. Layanan ini didesain untuk membantu pelanggan merencanakan tata letak ruangan mereka, termasuk pemilihan furnitur dan dekorasi. Pelanggan dapat bekerja sama dengan desainer IKEA untuk merencanakan desain ruangan yang lebih personal. Pelanggan juga dapat meminta saran tentang furnitur apa yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya mereka. Yang ketiga, layanan click and collect. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk memesan barang secara online dan kemudian mengambilnya di toko tanpa harus masuk ke dalam toko untuk berbelanja. Yang keempat, layanan perakitan. Meskipun IKEA mengusung konsep do it yourself atau DIY, IKEA juga menawarkan layanan perakitan bagi pelanggan yang merasa kesulitan atau tidak ingin merakit sendiri. Yang kelima, layanan pengantaran. Layanan ini memungkinkan pelanggan yang membeli produk baik di toko maupun online untuk mendapatkan barang mereka diantarkan langsung ke rumah. Selanjutnya, manajemen kualitas. Yang pertama, standar kualitas yang ketat. IKEA menetapkan standar kualitas yang ketat untuk semua produk. Setiap produk melewati proses pengujian yang panjang untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. IKEA memiliki 2 laboratorium uji di Swedia dan Cina yang menguji produk sesuai dengan berbagai standar seperti bahan kimia, permukaan, fungsi, dan daya tahan. Pengujian laboratorium di Swedia berperan penting dalam pengembangan produk, penggunaan bahan yang tepat dan konstruksi yang tahan lama dan aman. Yang kedua, fokus pada berkelanjutan. IKEA berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan kegiatan bisnis mereka. IKEA mengeksplorasi bahan yang dievaluasi dari segi keselamatan, kualitas, dan berkeberlanjutan. IKEA menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti kayu, kapas, dan bahan-bahan daur ulang untuk membantu mengurangi limbah. Dan yang terakhir, pemberdayaan karyawan. IKEA memberdayakan karyawannya dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan yang inklusif. IKEA menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana setiap individu di organisasi memiliki peran dalam memimpin dan mengambil keputusan.
Yang kedua, program pelatihan. IKEA berkomitmen dalam pengembangan karyawan dengan menawarkan berbagai program pelatihan internal, seperti karyawan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi keterampilan baru, menyusun rencana pengembangan, dan menetapkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, ada program One IKEA Bonus. Program ini adalah sistem bonus untuk semua karyawan IKEA berdasarkan kinerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain proses dan kapasitas di perusahaan IKEA. Desain prosesnya sendiri, perusahaan IKEA itu menggunakan pendekatan flat pack atau produk mereka itu dijual dalam bentuk komponen terpisah yang dapat dirakit sendiri oleh penggunanya. Hal ini juga dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi mereka. Selain itu, ini juga dapat mengurangi volume pengiriman dibandingkan furnitur konvensional yang sudah dirakit. Selanjutnya, dalam desain prosesnya, IKEA menggunakan pengalaman self-assembly atau do it yourself atau DIY, di mana pelanggan itu dapat merakit produk mereka sendiri setelah mereka membelinya. Itu bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing. Tentunya itu memberi pengalaman baru bagi pembeli mereka. Selanjutnya, IKEA juga menggunakan sistem manajemen inventory yang berbasis real time, di mana IKEA menggunakan teknologi data real time untuk memantau persediaan di setiap toko secara akurat. Jadi jika ada suatu toko yang sepertinya sudah kekurangan inventory, IKEA dapat dengan mudah memasok barang-barang baru ke perusahaan yang ada. IKEA juga berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. IKEA sangat berfokus pada keberlanjutan atau sustainability dalam proses produksinya, dan ia juga bertanggung jawab sosial melalui penggunaan material yang ramah lingkungan. Tentunya desain proses dan manajemen kualitas ini dapat membantu IKEA hingga menjadi perusahaan yang bisa dibilang merupakan nomor satu di dalam hal furniture. Selanjutnya mengenai strategi lokasi. Jadi pada IKEA, strategi lokasi ini mereka memilih lokasi yang berada di pinggiran kota. Dengan memilih strategi lokasi di pinggir kota ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan, yaitu bisa membuka toko yang lebih besar. Kemudian IKEA juga bisa menekan biaya operasionalnya menjadi lebih rendah, karena pemilihan strategi lokasi yang berada di pinggir kota ini biasanya itu cenderung lebih murah dibandingkan area yang di pusat kota. IKEA juga memilih lokasi yang berada dekat dengan jalan tol utama. Hal ini dipilih IKEA untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan yang berasal dari berbagai wilayah yang ingin mengunjungi IKEA. Strategi tata letak pada IKEA ini memiliki konsep one way. Jadi tata letak ini memastikan pelanggan itu melewati semua area dari ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur. Nah, hal ini tuh dirancang agar bisa meningkatkan potensi pembelian impulsif. Ciri khas dari strategi tata letak yang dilakukan IKEA ini juga terlihat dari pemisahan area showroom dan gudang mandiri. Jadi di showroom ini pelanggan bisa melihat contoh produk dalam konteks kehidupan yang nyata. Sementara di gudang, mereka ini dapat mengambil produknya secara mandiri. Nah, strategi tata letak ini memberikan fleksibilitas pada pelanggan dalam berbelanja. IKEA juga menyediakan beberapa fasilitas tambahan seperti restoran ataupun area bermain anak di titik-titik yang strategis. Nah, hal ini tuh bisa membuat pelanggan merasa nyaman, dan kemudian waktu mereka di IKEA itu bisa bertambah panjang, sehingga akhirnya hal ini tuh bisa meningkatkan penjualan di IKEA. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan 5 manajemen operasional yang ada di IKEA, yang dimulai dari desain produk dan layanannya. IKEA sudah mengedepankan konsep demokratik desain yang menggabungkan fungsi, bentuk, kualitas, keberlanjutan, dan harga yang terjangkau. Selain itu, dalam mempertahankan manajemen kualitasnya, IKEA fokus pada penggunaan bahan ramah lingkungan. IKEA juga memastikan kualitas dan keberlanjutan dalam setiap produknya. Selanjutnya, dalam desain proses dan kapasitas, IKEA sudah melakukan desain proses dan kapasitas yang efisien. Dapat dilihat melalui pendekatan flat pack, itu juga memungkinkan IKEA mengurangi biaya produksi logistiknya. Sementara sistem manajemen inventory yang berbasis real time dapat memastikan pengelolaan stok yang optimal. Dalam strategi lokasi IKEA, ia juga memilih area suburban dan dapat membantu perusahaan menekan biaya operasional. Dan yang terakhir adalah dari strategi tata letak IKEA yang menggunakan sistem one-way flow yang dapat memaksimalkan interaksi pelanggan dengan berbagai produk yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya pelanggan dapat mempunyai keinginan untuk membeli produk tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.